Kembali lagi di channel Yuno Creative Kingdom. Ya, di video kali ini kita sedang berada di LPX Studio. Kali ini kita berada kedatangan enggak kedatangan, saya yang datang. Saya mendatangi. Saya mendatangi LPX Studio. Di samping kanan saya di sini ada Mas Lupe dan di samping kiri saya ada Mas Handoko. Handiki. Ya, mungkin boleh perkenalan dulu sebelumnya. Di samping kanan saya ada Mas Lupe, itu sebagai apa di sini, terus Mas Handoko sebagai apa di sini. Monggo boleh perkenalkan dulu, Mas. Oke, halo teman-teman. Selamat malam, saya Lupe, owner dari LPX Studio. Monggo, Mas. Selamat malam buat penonton setia channelnya Yuno Creative Kingdom. Saya Handoko, CEO dari LPX Studio. CEO. Orang hebat ini. Ya, di video kesempatan kali ini kita akan sharing perkembangan di dunia kaos, terus perjalanan LPX Studio. Kebetulan saya juga kenal beliau ini di LPX Studio. Kemarin sempat ngobrol-ngobrol, ternyata beliau penjualan itu hampir 80% ya. 80%-nya itu marketnya itu online. Nah, makanya jangan kemana-mana, tetap di video, tetap di channel ini. Nanti kan kita kupas tuntas gimana sih cara jual online, terus gimana sih cara posting untuk konten, terus yang terpenting kan kalau jualan online itu kan juga kita butuh konten ya, sebetulnya konten yang berkualitas, yang bermanfaat. Nah, ini di kiri saya itu dia jago konten. Ya, mungkin untuk permulaan boleh diceritakan sedikit mungkin kepada teman-teman penonton setia Yuno Creative Kingdom, gimana sih perjalanan awal LPX Studio sampai saat ini bisa sebesar ini. Monggo boleh diceritakan perjalanannya awal, karena apa buka LPX Studio itu, karena mungkin karena kepepet atau karena memang apa namanya, karena memang kebutuhan sama kepepet sama saja. Kebutuhan sama kepepet, karena kepepet kebutuhan ya pastinya. Ya, mungkin boleh diceritakan sama teman-teman awal berdirinya LPX Studio itu karena apa. Oke. Monggo Mas, siapa nih yang mau jelasin? Mas Lutfi aja kalau ya. Oke, saya dulu ya. Setelah dimulai dari awal berdirinya LPX Studio itu tahun 2015 Rabiul Awal. Sampai Rabiul Akhir ya. 1000 berapa Hijriah. Sebenarnya dia lupa, guys. Sebenarnya tuh dia lupa kapan LPX itu berdiri, sampai lupa. Yang dia ingat pasti kapan dia nikah, kapan dia punyanya, pasti itu. Karena ketika berdirinya tanggal berapa mungkin dia lupa. Ya, karena mungkin kepepet mau masalah. Iya, karena kepepetnya itu. Kepepetnya mulai kapan? Yang jelas tahun 2015 lah. Berarti udah lama ya, 2015. Jadi sebelum itu saya ceritakan sedikit. Sebelum memulai bisnis sablon ini saya jadi tukang parkir dulu. Dulu pernah jadi tukang parkir ya? Iya, jadi sebelum ini saya rumah makan itu. Di rumah makan. Jadi dari jam 6 enggak. Jadi jam 7 itu berangkat pagi, itu berangkat parkir sampai jam 45 itu selesai. Sore. Karena rumah makannya itu cuma sampai jam 5 lah. Dari jam 5 itu udah tutup. Terus malamnya jam 8 sampai jam 1 rumah makannya ini kan ada cateringan di
ini Aqua Jangan sebut kerjasama merek. apa Jangan sebut ini merek. Aqua barangkali besok mau nyponsori. Iya, endorse. Ya aku. Ini Aqua. Ini Aqua kemarin kirim saya 2 kardus besar ya Pak. Betul. Karena istri saya komplain apa tutupnya pecah. 3 kali beli tutupnya pecah, komplain, langsung datang orang Aqua, saya dikirimi 3 dus besar Aqua. Oke udah. Aqua, terima kasih Aqua. Terima kasih Aqua sudah mensponsori LPX Studio Aqua. Ya, saya juga pernah ikut Ya. cateringan di Aqua itu sampai jam 1. Itu setiap hari saya Satu seperti malam. 1 malam. Itu setiap hari saya seperti itu kehidupan saya. Lalu dari situ saya berpikir gimana caranya biar ibaratnya kehidupan atau ekonominya itu lebih baik. Masa saya mau gitu-gitu aja kan? Iya betul. Capek Pak. Iya. Iyalah. Kerja jam 7 sampai jam 1 malam paling saya istirahatnya itu maghrib sampai isya. Karena jam 7 sampai jam 8 itu bawa piring. Oke, jadi buat kalian yang mau usaha jangan berkecil hati, siapapun kalian, siapapun dari manapun kalian, tetap semangat. Selama ada keinginan, kemauan, yang penting telaten. Pasti ada jalan di Pasti situ ada juga. jalan di situ. Apapun background kalian, entah itu tadi seperti Mas Lubek tukang parkir, entah itu anak jalanan, pasti ketika kita ada kemauan pasti ada jalan. Oke. Ya, moga Oke, bisa lanjut lagi. dilanjut. Setelah itu, singkat cerita saya kursus di Jogja di Margo Kaos sama Pak Imam, Imam Mahdi. SSI itu ya dulu ya. Belum. Belum ada SSI itu Ini belum ada, Margo masih Kaos. lama. Jadi Margo Kaos itu Jauh. tempat khusus kursus sablon di Jogja. Setahu saya dulu waktu itu yang membuka kursus browsing ketemunya Margo Kaos, saran dari teman. 1 bulan sebenarnya cuma 10 hari kursus 10 hari. berhubung saya di sana 10 hari belum mudeng. Saya Belum mudeng bilang, itu belum paham. Berhubung saya di sana 10 hari belum paham, daripada saya pulang nggak bisa apa-apa, saya udah Mengeluarkan uang. meluangkan waktu dan biaya lah. Ya. Terus di sana saya sampai 1 bulan. Berarti lama ya, berarti Ya, sampai ada 1 bulan overtime. itu harusnya 10 selesai 10 hari. Tapi Saya sampai dinego. 1 bulan saya bilang sama si Pak Imam ini, Pak saya belum bisa, daripada saya nanti pulang, saya belum bisa apa-apa, saya minta tolong Pak, saya di sini mau suruh nyuci, mau suruh nyapu, mau suruh apa, monggo terserah, yang penting saya di sini pinginnya nanti sampai Rumah. bisa lepas, sampai rumah saya bisa produksi sendiri. Alhamdulillah Pak Imam ini berbaik hati. Monggo Mas Lubek di sini sampai sebisanya jenengan, mau berapa hari, mau berapa bulan, yang penting jenengan mau belajar, welcome. Dan itu tidak ada tambahan biaya lagi. Dan terima kasih Pak Imam. Terima kasih Pak Imam. Mahdi besok muncul lagi di hari akhir. Oke, singkat cerita dari Jogja pulang ke Wonosobo. Di situ juga saya bingung, nggak punya tempat dan nggak punya modal. Nah dari situ saya ngubungin orang tua, minta modal, dan ternyata orang tua saya mendukung. Ya, kalau dukungan pasti. Dukungan tapi kalau pasti. untuk dukungan Untuk biaya itu yang tidak bisa. Ini Mas Handoko ini teman dari dulu SMP. Dari SMP sampai sekarang udah berapa puluh tahun, sebenarnya saya bosan ya. Apalagi saya dulu sampai sebenarnya udah 1 tahun kenal, di saat SMP itu sebenarnya udah bosan, nggak pengen kenal lagi, tapi selalu muncul lagi. Ya itulah namanya jodoh, bukan mau kalau itu. Bukan jodoh, namanya teman, sahabat selalu. Nah dari situ ibu saya menyarankan buat ambil permodalan dari bank, dan ibu saya setelah ngobrol mempertimbangkan, ibu saya wekas itu bilang wanti-wanti itu apa?
Wanti-wanti. Kasih saran. Menasehati cuma gini. Meh kerja apa saja, yang penting jujur dan yang penting telaten. Iya, Dan jangan lupa sholat 5 waktu. betul. Oke. Terus di situ ibu saya juga memberi nasihat. Ini saya bantu ambil modal dari bank. Dana sekian juta. Waktu itu 8 juta. 8 juta atau berapa, intinya segitu. Ini sertifikat rumah. Terus nasihatnya gini. Nek usahane nganti ora mlaku, nganti ora ditemeni, ngemben dhewe gak manggon ning ndi. Iki sementara sertifikat rumah wis tak digadekake ning bank. Nah, dari situ saya juga tantangan juga mikir juga kalau nanti saya sampai bisnisnya ini gagal karena sudah pakai sertifikat rumah, nah nanti keluarga saya mau tinggal di mana. Dari situ kan saya juga merasa terpacu. Dari situ saya 8 juta ini buat beli kain, alat dan segala macam, tapi tidak cukup buat ngontrak tempat produksi. Nah, alhamdulillah ada lagi ini teman saya namanya Umar. Teman Uhud, dia teman kuliah, teman kuliah. Kebetulan dia dari Lampung. Dia berbaik hati, mungkin karena kasihan juga. Terima kasih buat Mas Uhud. Ya, banyak sekali orang-orang yang berjasa kepada Mas Lupek, ternyata sangat banyak sekali. Banyak, alhamdulillah. Jadi saya dipertemukan dengan teman-teman baik. Salah satunya kayaknya. Tapi saya belum banyak. Iya, semoga. Di situ saya dikasih tempat buat usaha. Tempat rumah atau itu yang pernah Mas Yunus mampir itu sama Mas Umam. Itu kan saya masih numpang rumah kontrakan dulu. Dulu ngobrol-ngobrol itu tempatnya ya seperti itulah. Jenengan tahu apa adanya. Ya dulu itu rumah sepeta. Terus masih batako itu ya, Mas. Bisa dibilang 3x4 itu. Ya, ruangan kecil dan 12. Saya main ke sana itu beliau masih nyablon jersey angka. Beliau masih pakai todong tapi ada meja frame presisi kalau dulu jangan yang udah pada tahu itu meja frame presisi. Jadi jangan ditiru itu. Untuk sekarang lebih baik beli meja Thailand aja. Ya, sesuai kemampuan lah. Todong nggak masalah sih sebenarnya, yang penting kan orderan tetap masuk. Iya, betul. Ya, boleh, moga dilanjut. Oke, jadi dari oke terus ini. Jadi dari situ dikasih workshop, ya dikatakan workshop lah. Saya sudah bersyukur sekali dikasih tumpangan. Mulailah saya di situ mulai cari orderan, cari penghasilan dari situ. Dan untuk makan sehari-hari, saya yang penting dapat orderan kaos satu pun saya udah alhamdulillah bisa buat makan. Sisanya saya sisihkan buat nyicil sama operasional. Dulu itu saya seringnya dapat orderan kaos satuan dari adik saya. Dulu masih viral kaos itu loh, yang kata-kata dulu pakai itu, Pak. Tulisan Arab dibikin ya. Waktu itu saya belum mengenal polyflex. Jadi satuan mau satu warna 5 warna, pokoknya hajar. Yang penting dapat orderan, cuan, pantang menyerah. Iya. Terus habis itu singkat cerita, alhamdulillah usaha mulai maju. Saya mulai bisa ngontrak. Ini juga saksinya. Iya. Oh, sebelum ngontrak ini saya ngundang ini di Kalimantan. Oh, sempat di Kalimantan juga ya? Ya, sempat di Kalimantan itu juga. Mas Lutfi juga yang salah satu alasan saya pulang ke Wonosobo saat itu Mas Lutfi. Dia yang benar-benar karena kangen apa ya sebenarnya ya kalau dibilang kangen enggak, sebenarnya saya ketemu dia itu sudah jelek muak. Saya ketemu dia tiap hari itu sebenarnya sudah muak. Di sana di telepon adanya ini, di telepon orang ini.
Dulu juga pernah kejadian itu saat dia juga pernah tersesat di Gunung Sindoro itu. Oh iya. Siapa Iya. yang dihubungi pertama kali? Saya. Ini udah muak juga. Ngopo telepon Bener tersesat. Iya. Sudah benar-benar tersesat biar di gunung aja malah muncul sampai bawah lagi. Nah, itu Mas Yunus. Iya. Ya, tapi singkat cerita emang benar-benar dia yang salah satu orang yang berjasa juga di hidup saya sampai saat ini juga. Alhamdulillah saya dipertemukan sama Mas Lutfi yang ya sedikit baik. Sedikit dok berarti. Sedikit aja. Pakai orane. Nanti dia sombong kan bilang sangat berjasa. Sedikit Jangan Bang, saya nggak pernah sombong. Bang. sedikit baik tapi banyaklah baiknya. Yaitu dia yang mengabari saya bahwa dia sudah mempunyai usaha sablon itu dan saya diajak untuk bekerja sama. Sebenarnya gini Pak Yunus. Ya, gimana itu? Saya itu dari dulu punya pikiran nanti kalau Sumama Handoko pulang dari Kalimantan buka bareng. Itu saya sudah punya planning besar. Tapi ternyata Handoko itu malah buka sendiri. Iya, itu saya juga beliau pernah bukan buka sendiri. sendiri itu. Selang beberapa bulan saya memang keluar dari Saya Mas Lutfi, sudah nyuruh dia pulang, tak ajari sablon, malah buka sendiri. Malah buka ujar sendiri. men melaku jalan bareng, nanti besar bareng, malah ternyata nyaingi. Ya itu karena aku udah jelek itu muak ketemu setiap hari makanya pengen buka sendiri. Ya, Tapi itu tidak, namanya- saat itu saya berpikirnya gini Mas Yunus. Saya pengen buka sendiri dan saya salah satunya ingin membuktikan sama Mas Lutfi itu. Saya tuh bisa nggak sih di dunia sablon bahwa saya kalau buka sendiri itu bisa nggak? Tapi di satu sisi saya ternyata setelah buka beberapa tahun itu memang saya itu kelemahannya di manajemen keuangan Mas Yunus. Manajemen keuangan dan saat itu juga saya jomblo bujang. Nah, uangnya itu brol, jajan. Ya. Jajan kemana? Pak? Tapi jajan Indomaret. Jajan Indomaret Alfamart. Oke? Bukan karena konten. Bukan. Memang jajan itu Indomaret. Ya, disitulah saya mulai ya ada sedikit goyah di perekonomian. Nah, dipertemukan lagi sama Mas Lutfi. Dan Mas Lutfi itu ketika itu sudah bisa beli yang ini mesin print. Mesin print. Ya. Sekarang yang mesin print itu saya juga diajak lagi untuk bekerja sama lagi. Saya Revisi, saya tidak pernah mengajak Oh, lagi. ya udah, Dia datang sendiri. saya datang sendiri. Oke, Ini revisi. Jangan revisi. Nanti bahaya kalau revisi bahwa saya menginginkan menginginkan bergabung sama LP Studio. Dia nggak mau menawarkan diri. Saya menawarkan diri saat itu. Menawarkan diri. Bagaimana sih kalau saya bergabung lagi sama LP? Alhamdulillah Mas Lutfi bersedia welcome dan menerima saya. Saat Jadi itu udah pun ada chemistry. Agak menerima. Sebenarnya di situ juga Agak saya menerima, Pak terpaksa Yunus. karena kalau bukan karena kepepet masalah ekonomi, saya sudah jelek itu Mas Yunus ketemu dia. Udah benar-benar jelek. Ya, Tiap hari menarik ketemu. sekali. Iya. Saat itu saya gabung di sini. Nah, saya awalnya itu memang di sini divisi press ya Mas. Saya di divisi press itu saat itu. Awal-awal Tidak masuk langsung sini. jadi CEO. Jadi CEO itu tidak gampang di sini. Ternyata banyak Banyak tantangan dan tekanan di sini. Makanya untuk kalian-kalian yang menginginkan jadi CEO LP, mending gak usah. saya saja. Saya saja. Butuh pengorbanan yang besar dan kesabaran yang penuh. Curhat trik. Ya, itu saya bergabung lambat laun. Nah, ternyata awal LP Studio yang Dersi, khususnya yang Dersi itu memang dari Shopee itu Mas Yunus. Ini enggak diruntut dulu, Pak. Yo. Runtutnya dari mana? Ya, ini. Kan nembe Ketekan ngontrak. tadi. Oh iya. Ya itu kan saya sudah bergabung. Lo udah langsung Lu terlalu bergabung. jauh, boy. Nanti lama pada Gimana, ngantuk Pak yang Yunus? nonton. Iya. Belum Ya, ngontrak. ini kita cut lagi, saya kembali ke flashback.
tadi awal mulai berdiri beliau ngontrak, terus ngajak Mas Handoko ini tadi. Ini perjalanan mengajak Perjalanannya Mas Handoko mah- ini masih lama ini. Lama. Karena Ini saya kan- masih pikir-pikir. Ragu ini. Kok gitu sih Pak? Kan nggak ada di skrip ini. Males ini. Iya tadi sempat Mas Lupek itu awal berdiri itu sempat ya karena memang didasari karena ingin merubah hidupnya. Ya. Karena tadinya backgroundnya apa ya kahanane mung bisane parkir, ingin merubah hidupnya jadi bertekad mau nyablon kaos. Iya, masuk industri. Masuk industri kaos ini menarik sekali, makanya untuk teman-teman nggak usah apa ya gengsi, Betul sekali. entah apapun Betul. Anda backgroundnya mungkin itu tukang parkir, tukang apa ya, yang penting jangan gengsi, yang penting ada kemauan pasti ada jalan. Jadi bisa dicontoh Mas Lupek, beliau itu tadinya Target. ya hanya nyambut gawene tukang parkir, terus malam itu ikut apa catering. Alhamdulillah bisa seperti ini ya. Itu Mungkin di saat dia parkir juga Mas Yunus, saya juga nggak ada Nah, ini perasaan lagi. gimana ya sih. Saya juga ikut bekerja di warung makan juga itu. Dia kan buka divisi yang mie ongklok ya. waktu gitu. itu. Aku juga bantu-bantu di sini bikin mie ongklok, bikin minum Mas Yunus. Berarti Ya, sempat ya ketemu-temu ya itu lagi. Setiap berarti hari kan sudah Mas Gusti Allah itu udah menemukan. mungkin nih. Ya mungkin boleh dilanjut untuk tadi setelah ngontrak terus manggil Mas Handoko pulang dari Kalimantan, terus habis itu dengan buka sendiri. Mas Handoko buka sendiri mungkin ya tadi mau nyaingi. Iya, intinya ini sering ambil konsumen saya tapi saya nggak apa. Iya. Apalagi saya. Sebenarnya dia ini orderan saya lebih banyak. Oke, kembali lagi ke Mas Lupek. Boleh diceritakan setelah ngontrak, setelah mau manggil Mas Handoko pulang, itu perjalanannya seperti apa? Oke, jadi saya setelah punya modal, saya kontrak sendiri, masih di desa, dan itu pun jalannya nyelempet. Kalau mau ngarahin konsumen ke Susah. tempat saya itu susah. Suruh Waktu itu nengok kanan, masih kiri, sekarang kanan, Google Map kiri. itu masih masih nggak ada masih ya? terbatas karena dulu HP-nya juga masih HP BBM. BBM. Nah, dari situ saya mulai ibaratnya punya modal. Itu waktu booming topi. Waktu Topi. 2015 akhir menjelang 2016 itu booming topi sablon Polyflex. Nah, lagi-lagi di situ saya menggunakan prinsip filosofi layangan. Di mana di situ angin kencang, layangan akan cepat naik. Di situ lagi bisnis booming apa di industri sablon. Saya juga langsung ikut. Nah, mumpung ini lagi booming, saya ikut. Saya beli mesin cutting Polyflex waktu itu mereknya Cameo seri 2, cuma ya, kecil itu. Dari situ saya layarnya masih layar tabung. Layar tabung itu pun dikasih sama bapaknya Handoko. lungsuran dari Handoko. Yang namanya lungsuran dari Handoko, begitu ada konsumen datang, layarnya Kedok. mati. Mas ngapunten Mas sekedap. Berarti layar tabok. Layarnya bukan layar sentuh, layar tabok. Itu nyata itu nggak mengada-ada, itu saya layarnya tabung 14 in, begitu ngapunten Mas sekedap. Pada waktu itu masih ada konsumen. Ada. Itu saya pakai mesin cutting itu jalan 2 bulan, alhamdulillah bisnis di industri topi cutting ini jalan. Sablon manual alhamdulillah dari kaos kelas itu jalan. Saya beli monitor LED. Monitor LED alhamdulillah udah nggak rada emosi lagi. Setelah itu jalan sekitar
8 bulan, padahal saya ngontraknya di situ 2 bulan, alhamdulillah punya modal. Terus saya lagi-lagi ketemu Handoko. Yes. Saingan lagi nih, saingan. Sama-sama mau buka di pinggir jalan. Mau dulu-duluan siapa yang buka di pinggir jalan. Ingat enggak, Pak? Betul. Iya. Oke. Kita juga cari kontrakannya bareng. Bareng. Yang dapat duluan ternyata Handoko. Handoko. Nah, saya kan panas ini. panasan. Panas. Muntap. Terpacu ini. Wah, lah Handoko tak latihnya blon malah sudah buka di pinggir jalan. Saya masa masih di Rumah gang, di sempit, kontrakan gang gang sempit ini. Saya nggak mau ini kalah ini. Terus saya keliling-keliling di Wonosobo, ternyata dapat nih di Selisih 1 minggu ya dapat. selisih 1 minggu, ternyata dapat masih di satu jalur, jalur jalan sama Dieng. Mas Handoko. Oke, jadi Berarti Semakin iya, saingan ini. Semakin saingan ini panas-panasan. panas-panasan ini bagus ini. Yang sablonan pertama kali yang di jalan raya ya bisa dibilang Han, kita ya. Dulu 2016 17 ya. 17. Dulu Masih saya jarang- masih pakai nama Han Production itu. Production gambarnya stop. Ini Stop. gambarnya Logonya tangan gini. gini. Jadi filosofinya nolak pelanggan. Stop. Jangan masuk. Nanti Mas Yunus bisa cari logo. Iya. Biar Nanti saya ada nih. Masih ada itu logonya sampai sekarang. Masih ada. Ya monggo bisa teruskan. setelah kontrakan ini belum selesai, saya dapat kontrakan yang di pinggir jalan. Yang kontrakan ini buat nambah modal saya oper kontrak, Pak Yunus. Berarti yang kontrakan dulu Saya oper kontrak. belum selesai Belum kontraknya. selesai, padahal saya oper kontrak, saya pindah di Pinggir jalan. pegangan itu pinggir jalan. Dan di situ waktu itu saya tim kerjanya saya masih cuma satu. Satu orang. Berarti Pak Rival. Oh ya, Mas Rival. Terima kasih Pak Rival, sampai sekarang masih bersama setia. Saya ucapkan terima kasih. Kemarin malam waktu ngelembur juga saya sempat curhat-curhat juga sama Pak Rival, dari awal buka sampai sekarang 7 tahun berarti Pak Rival. 7 tahun hebat. Mas Rival ini saya juga dulu pernah kenal sama Mas Rival, itu hebat sekali beliau. Beliau itu buta warna. Buta warna. Enggak tahu warna, mengapro. Enggak tahu warna, tapi beliau keinginannya hebat Untuk- sekali. untuk Keinginan belajar. untuk belajar itu hebat sekali. Dan Dulu sampai juga sekarang kalau nyablon warna ungu ya, kalau nggak ditungguin sama Mas Vika jadi Warna merah. hijau. Hijau. gitu. Itu dulu cerita sedikit. Saya pernah reject kaos 12. Harusnya warna apa yang disablon, warna apa? Karena itu buta warna dilalah, saya nggak di situ Pak Yunus. Oh, Saya jadi nggak ngecek. kepantau. Nah, biasanya kan saya yang mixing warna. Hmm. Lah di situ nggak kepantau, mungkin dia wah udah mantep ini warnanya pas. Ternyata beda. Kaos 12 masih merintis sablon, reject semua. Ganti semua. Ganti semua, Yang Pak. tadinya wah hati akeh ini. Wah, ini joli rolas. Istimewa. Ya, itu namanya nggak perjalanan. apa-apa Pak Rival. Cerita juga tentang reject itu Mas Yunus saat Oke. saya itu buka toko itu pernah sekali itu ganti sampai 80 kaos itu. Waduh, Kaos itu gimana itu ceritanya? Itu Nah, itu. kualat itu. Kualat. kan beli apa itu apa namanya yang warna Apa? Hah? Ya apa? Sandy. Ya Nah, apa? Sandy warna merah saat itu beli di salah satu SPS itu. Nggak tahu sudah ya lama atau gimana lah. Campur pakai itu atau mungkin nyampurnya tukang sablonnya itu kebanyakan bisa saja. Lah, padahal itu tuh kaos itu buat acara 2 hari berikutnya. Saya Itu tahu buat- ini kaos putih ini. Oh, kaos putih, Yang sablonnya saya- merah. Yang saya seneng jangan reject. Nah, saat itu buat acara outbound. Nah, itu ketika habis selesai outbound itu yang Luntur. pakai kaos itu telepon. Mas, ini gimana luntur semua buat outbound malah luntur semua. Nah, mereka minta diganti itu 80 kaos saya ganti. Nah, kebetulan saya waktu itu
lagi di situ. Ah, ikut ngepres juga dia. Oh, Dan saya di situ bukannya sedih atau apa, saya bersyukur. malah bersyukur. Guyang-guyung. aslinya ngati karo sama Syukur, karo ngrewangi tapi Dais. is Wis dipres sampai 2 kali 3 kali. Apa mungkin kurang panas, dipres lagi tetap luntur itu. iya. Itu Ya itulah perjalanan Iya, jadi tukang perjalanan. sablon pastinya Pasti ada seperti itu. ada problem itu pasti. Ya, monggo boleh dilanjutkan tadi setelah cek 12 itu Mas Rival. Iya. Enggak apa-apa Pak Rival, aman. Setelah bersaing kita. Setelah bersaing, ya. kita gimana? Ya ini menarik sekali ya teman-teman. Jadi saya pindah di toko pinggir jalan. Hmm. Saya di situ sama Pak Rival masih berdua, saya desain kadang ke belakang. Ya saya masih gesut. Desain, gesut, belanja juga, ke penjahit juga. Kalau saya keluar berarti Pak Rival yang gesut. Di situ saya mulai timbul, wah kalau kayak gini terus repot. Saya menggunakan prinsip banyak orang insya Allah banyak rezeki. Saya tanya Pak Rival, ada nggak teman yang mau kerja di industri sablon ini? Ada. Terus datanglah satu orang lagi namanya Afid. Mas Afid. Kamu nggak usah guyang-guyung. Kayak kan ada satu sablonan lagi itu, Mas. Yang lambung Sinur. Kalimantan. Kalimantan, Mas Sinur. Itu sebenarnya sebelum Pak Rival ada Sinur, tapi cuma sebentar.